Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita ketemu lagi dalam kajian Islam dari Unang-Unara Official. Kali ini kami akan coba mengurai tentang makna, hukum, hikmah, dan keutamaan puasa Ramadan. Pertama, makna puasa. Puasa atau as-shaum maknanya secara bahasa adalah menahan, al-imsak. Adapun maknanya secara istilah adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa. Sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Dari pemahaman makna tersebut ada 3 hal. Yang pertama adalah puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat, yaitu niat karena Allah Ta'ala dan niat jenis puasanya apakah itu wajib, sunnah, dan lain-lain. Yang kedua, menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa, yaitu tidak melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut, sebagaimana akan datang rinciannya insya Allah. Yang ketiga, sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yaitu sejak masuk waktu sholat subuh sampai masuk waktu sholat maghrib. Yang keempat, yang dilakukan oleh orang yang tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, dan tidak memiliki penghalang-penghalang, sebagaimana akan dijelaskan lebih detail lagi insya Allah. Yang kelima, syarat-syarat yang tertentu, yaitu syarat-syarat puasa menurut syariat yang insya Allah akan datang pembahasannya lebih terperinci. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma atau kesepakatan seluruh ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatum ta'amun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, orang tua dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, yang tidak mampu berpuasa, jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan. Barang siapa dengan
kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhana, wa hajjil baiti." Islam dibangun di atas 5 rukun: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan lafaz ini milik Muslim. Sekilas sejarah tahapan diwajibkannya puasa. Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Adapun tahapan diwajibkannya adalah: yang pertama, diwajibkan pertama kali dalam bentuk boleh memilih apakah berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin, dan disertai motivasi untuk berpuasa. Kedua, diwajibkan berpuasa dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka, maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya. Ketiga, diwajibkan berpuasa dimulai sejak terbit fajar. Kedua, sampai terbenam matahari. Inilah yang berlaku sampai hari kiamat. Di antara hikmah pentahapan kewajibannya yang dimulai dari kebolehan memilih apakah mau berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin adalah agar syariat puasa lebih mudah diterima oleh jiwa manusia. Maka pada akhirnya puasa diwajibkan, dan bagi yang tidak mampu boleh menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan setiap 1 hari yang ditinggalkan kepada 1 orang miskin. Hikmah puasa. Di antara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah: 1. Puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus,
yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangan Allah. 9. Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. 10. Hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, dan peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keutamaan puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah 1. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Yang keempat, puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Yang kelima, puasa adalah perisai dari api neraka. Yang keenam, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Yang ketujuh, meraih 2 kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ke-8, masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Yang ke-9, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah 2 amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. 10. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Dalil-dalil keutamaan puasa Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Kullu amal ibni adama yudha'af al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dipin. Qala Allahu azza wa jalla ila sauma fa innahu li wa ana ajibih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli li shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu indallahi mirrihil miski. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10-700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Robnya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Qala Rabbana azza wa jalla asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minanar wa huwa li wa ana ajibih. Rabb kita
Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Sahihul Jami 4308. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, hendaklah ia segera menikah, karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar fasyaffi'ni fihi wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fihi qala fayushaffa'an. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran berkata, aku penahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Syahihut Targhib 1429. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, salah satu da'awatil la turaddu da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. As-Sahihah 1797. Demikian sahabat kajian Islam dari Unang-Unara Official. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.